Hari ini ada 4 berita menarik dan terbaru tentang Pilkada Jakarta 2024. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. PDIP lebih pilih Pramono Anung. Benarkah gegara Anies ogah disetir Megawati? Bendahara Umum Partai PDIP Oli Dondo Kambe membenarkan partainya akan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno, kata Oli. Padahal sebelumnya, PDIP diisukan bakal mendukung Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum lama ini bahkan sudah sempat berkunjung ke kantor PDIP. Olehnya itu, tak sedikit pihak yang mempertanyakan keputusan PDIP untuk memajukan Pramono Rano Karno dan bukan Anies. Sayangnya, Oli mengaku tidak tahu dan hanya menyampaikan keputusan partai. Waduh, itu kan bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya, jadi aku nyampein aja, kata Oli. Oli juga membeberkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memilih Pramono. Sementara soal nasib Anies, Oli tidak bisa memastikan apakah mantan Menteri Pendidikan Indonesia itu akan didukung maju pilkada untuk daerah lainnya. Nggak tahu kemungkinan Anies akan diusung di daerah lain, saya tahu cuman Ibu Megawati perintah Mas Pram, beber Oli. Akibatnya, tak sedikit yang mencoba menduga-duga alasan dibalik keputusan Megawati untuk memilih Pramono dan bukan Anies. Terkait itu, sejumlah pihak menuding Anies tidak bisa disetir. Tudingan ini berawal dari pernyataan Megawati yang memberi sinyal soal Anies harus nurut jika ingin diusung PDIP. Dia bener nih kalau mau ama PDIP, kalau mau PDIP, jangan kayak gitu dong ya, mau nggak nurut ya, iya dong, ucap Megawati belum lama ini. Pernyataan Megawati itu diduga tidak mampu dipenuhi oleh Anies yang akhirnya membuat ia gagal didukung dalam Pilkada Jakarta. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Respons Anies usai Megawati pilih Pramono Anung Rano Karno maju Pilgub Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi perihal dirinya yang tidak jadi diusung oleh PDIP pada Pilgub Jakarta 2024. Anies tak banyak bicara mengenai hal itu. Belum tahu kita, kata Anies, saat ditemui di pendoponya, Jalan Lebak Bulus, Jakarta. Anies bergegas ingin melakukan pertemuan dengan beberapa orang. Mau ada pertemuan sebentar, dengan beberapa orang, kata Anies. Pramono sebelumnya mengatakan keputusan maju Pilgub Jakarta baru final, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024, sore. Pramono sempat terus menolak keputusan tersebut. Kalau mau jujur, saya terus berusaha untuk tidak mau maju, ujar Pramono. Kepastian nama Pramono Anung disampaikan Bendahara Umum DPP PDIP, Oli Dondo Kambe. Pak Pram besok mendaftar jam 11 waktu Indonesia Barat di KPU sama Rano Karno, ujar Oli. Oli memastikan bahwa tidak akan ada pengumuman yang akan disampaikan DPP PDIP terlebih dahulu sebagaimana sebelumnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Tegas, Surya Paloh minta di era Prabowo, jangan jadi hukum alat cari kesalahan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memohon kepada Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto agar tidak menjadikan hukum sebagai alat mencari kesalahan. Hal ini dia sampaikan di dalam pidato penutupan Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, Paloh mengatakan sudah cukup Indonesia menjadi bahan tertawaan dunia karena kerap mempermainkan hukum. Hukum bukan untuk mencari-cari kesalahan. Sudah bukan waktu lagi negeri ini harus datang dalam suasana untuk menikmati seluruh pemberitaan yang menjadi bahan tertawaan, ujarnya. Kasus-kasus yang terjerat hukum di Indonesia kini menjadi sorotan dunia internasional. Seharusnya, menurut Paloh, ada banyak hal positif di Indonesia yang patut disorot oleh dunia.
Bahkan, sinisme dunia internasional seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang ada di negeri ini. Hanya dengan santapan pemberitaan, tindakan-tindakan hukum semata-mata, banyak hal yang bisa kita lakukan. Indonesia adalah negeri yang besar, tegas dia. Oleh karena itu, di era Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, Surya Paloh menitip harapannya agar ada perubahan dari kondisi tersebut. Prabowo ungkap kinerja Jokowi bikin shock dunia internasional. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, merasa sedih karena tradisi merendahkan pemimpin. Prabowo juga membahas pencapaian Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia. Jadi saya ini sedih kalau kita punya tradisi selalu menjelek-jelekkan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa, bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara, kata Prabowo dalam pidatonya di Kongres 3 Nasdem. Di mana ada presiden, pemerintah bisa jaga inflasi 2,5%, di mana coba dibuka sejarah 34 tahun ke belakang sampai sekarang, sambungnya. Menurut Prabowo, mencapai inflasi sebesar 2,5% merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Sedikit negara, 2,5% inflasi, dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit, ujarnya. Selanjutnya, Prabowo membahas tentang penanganan COVID-19. Dia menyebut banyak pemimpin negara mengakui Indonesia sebagai negara yang pulih paling cepat dari pandemi. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin dunia mengakui bahkan kaget bagaimana Indonesia paling cepat, paling baik pulih dari pandemi. Kenapa? Karena leadership-nya Pak Jokowi. Jelasnya. Prabowo mengatakan bahwa dia secara langsung menyaksikan upaya Jokowi dalam memulihkan Indonesia dari pandemi. Dia menambahkan bahwa pada saat itu, Jokowi menolak kebijakan lockdown karena memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara, beliau mungkin punya insting, beliau tolak, beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown bagaimana rakyat kita? Rakyat kita wong cilik ini gimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, ujarnya menirukan pertimbangan Jokowi kala itu. Prabowo menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk tidak memberlakukan lockdown result dalam pemulihan cepat Indonesia. Bahkan, menurutnya, WHO mengakui kecepatan pemulihan Indonesia dari COVID-19. Tapi keputusan tidak lockdown ternyata membangkitkan kembali kita dengan waktu cepat yang mengagetkan banyak negara dunia. Ini pengakuan WHO sendiri, sambungnya. Prabowo menegaskan bahwa dia bukan sedang membela Jokowi. Namun demikian, setiap individu pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Saudara-saudara saya ini bukan membela, tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah, tuturnya. Tadi sahabat, Pak Surya Paloh mengatakan tidak ada orang tanpa kelemahan tanpa kekurangan, tapi saya gunakan kesempatan ini, sekali lagi, untuk sekian ratus kali dimanapun mari kita belajar dari sejarah, mari kita cari titik-titik pertemuan, jangan cari titik-titik perpisahan, imbuh dia.